kita mau melakukan sesi wawancara. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Ray. Perkenalkan saya Novi. Nah, pada saat ini kami telah mendatangkan salah satu narasumber yang luar biasa, tentunya di jurusan kita Agraria Teknologi. Mungkin diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, Kak. Oke, baik, terima kasih saudara rekan dan saudari Novi ya. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Guntur Maulana, biasa dipanggil Guntur. Dan saat ini saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum di Makrotek tahun 2025-2026. Wah, terima kasih banyak nih Kak telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara mengenai isu-isu kekinian. Nah, jadi untuk sahabat kekinian nanti kita kulik berbagai hal yang bisa kita dapetin dari Kak Guntur. Mungkin sebelum sesi wawancara ini saya ingin memberitahukan mengenai topik yang kami ambil, yaitu mengenai alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap lahan suboptimal. Nah, terkait tentang topik itu, apalagi kita kan ada di Kalimantan Selatan dan khususnya Universitas Lampung Mangkurat, isinya dan juga misinya mengenai lahan basah nih Kak. Dan di Kalimantan Selatan sendiri kan terdiri dari banyaknya lahan basah, terutama gambut. Dan fun fact-nya di Kalimantan Selatan juga ada nama daerah yang dinamakan gambut teman-teman. Nah, untuk lahan basah merupakan salah satu lahan yang dikategorikan lahan suboptimal nih Kak. Seperti yang ada di wilayah kita juga, di mana lahan gambut banyak dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan, dan juga pemukiman. Nah, mungkin dari sudut pandang Kakak nih kan mewakili sivitas akademik, yaitu mahasiswa, gimana pandangan Kakak tentang alihfungsi lahan, khususnya tentang alihfungsi menjadi lahan pertanian dan juga pemukiman terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya sangat terharu atau berkesan untuk kawan-kawan sekalian untuk mendiskusikan tentang isu yang sangat menarik ini. Jadi pertama untuk lahan basah atau lahan gambut sendiri, saya pernah mengikuti di beberapa kegiatan pengabdian, salah satunya di daerah Batola. Nah, di sana itu tempatnya padi ya. Di sana lahan basah juga termasuk lahan basah. Yang saya ketahui dari dapat lapangan hal tersebut itu lahan menjadi pertanian, lahan basah menjadi lahan pertanian itu sudah lama terjadi ya. Itu sudah dari turun temurun, sudah dari puluhan tahun terjadi di lokasi tersebut. Nah, kalau dalam bentuk lahan pertanian dan itu memberikan dampak pada mereka yang di masyarakat sekitar, dan mungkin itu tidak terlalu bermasalah. Ya, mungkin yang bisa kita pertimbangkan itu adalah pihak-pihak luar yang mengalihfungsikan lahan basah menjadi sesuatu seperti perkebunan atau mungkin pertanian, tapi tidak meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar. Itu mungkin jadi pertimbangan kita sebagai mahasiswa, itu kita harus membantu pada masyarakat lokal tersebut. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana pendapat Kakak mengenai alih fungsi lahan gambut menjadi daerah pemukiman? Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ada bangunan yang miring hingga runtuh, gimana tuh Kak menurut Kakak? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Ini kita sama-sama belajar, mungkin kalau saya salah mungkin bisa sambil dikoreksi ya Kak. Jadi mengingat terutama pada Pulau Kalimantan Selatan sendiri kita ada kenaikan penduduk ya, mungkin di beberapa provinsi ya sama juga sih kayak untuk penyebab peningkatan penduduk, dan di mana itu ada di keharusan untuk membentuk sebuah pemukiman. Nah, yang kita tahu tadi Kalimantan Selatan ini lahan basah sangat banyak ya, terutama di kota-kota itu juga banyak, dan kita harus ataupun dari pihak-pihak yang berkaitan itu harus memikiri bagaimana pemukiman ini cukup nih untuk penduduknya meningkat terus, dan dapatlah dicobalah di lahan basah atau lahan gambut tadi. Nah, sebenarnya untuk lahan gambut ini tidak bisa disamakan dengan lahan kering ya. Soalnya untuk lahan kering mungkin pada umumnya itu dilaksanakan pada umumnya. Cuma kalau untuk lahan basah sendiri itu perlu ada treatment khusus, karena di mana di lahan basah ini kan seperti kita tahu
bentuk itu kayak seperti spon ya, kayak kalau diinjak tuh kayak turun juga. Nah itu perlu ada treatment khusus di mana dia harus merapatkan di setiap kuantitas tanah tersebut. Dan untuk menjadi sebuah bangunan yang saya tahu, saya bukan teknik, jadi ini yang semata saya saja. Jadi mungkin itu harus di treatment dengan betul-betul dengan dunia tuh di kandungan air di dalam lahan gambut itu cocoknya sih sebenarnya buat bangunan-bangunan. Kalau cocok itu ada perlakuan apa aja itu perlu diperhatikan, kan tidak boleh disamakan sama bangunan pada umumnya. Dan yang kasus yang seperti ada rumah miring atau rumah retak itu mungkin disebabkan oleh turunnya tanah karena ada bangunan di atasnya dia kan beratur dengan tanah yang cukup ibaratnya tidak kuat menahan beban di atas, ya turun gitu. Jadi bisa menyebabkan rumah miring ataupun rumah itu retak ataupun kayak bangunan runtuh lah kalau yang kemungkinan buruknya. Nah itulah yang penyebab yang saya ketahui dari pemukiman terus lahan gambut dan penyebabnya misalnya mungkin yang saya ketahui itu. Baik, seperti yang kita tahu nih Kak, di Kalimantan Selatan ini dominan terhadap lahan basah, yang mana itu merupakan juga lahan suboptimal, yang dimana pada saat ini kurang gitu untuk dikelola dengan baik. Nah, kira-kira apa sih Kak yang mendorong yang namanya alih fungsi lahan gitu? Kira-kira dari Kakak sendiri pandangannya gimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. Pertama kita harus mengetahui dulu untuk lahan basah di Kalimantan Selatan itu sebenarnya seberapa sih kita bandingkan sama lahan kering itu sebandingnya dominannya mana gitu. Terus lahan yang digunakan pada umumnya di Kalimantan Selatan itu sebenarnya digunakan untuk pembangunan perkebunan atau pertanian gitu. Jadi dominannya mana, pertanian ke lahan basah atau ke lahan kering. Nah, jadi mungkin bisa dicari tahu dulu di situ penyebab hal-hal tersebut. Terus kalau melihat dari lahan basah yang saat ini, kita di beberapa waktu ini mungkin teman-teman yang di daerah dekat sungai mungkin terasa banjir ya beberapa tahun ya. Mungkin itu penyebabnya salah satu dari lahan basah. Lahan basah saat ini yang dimana saya ketahui, lahan basah itu dikenal dengan mungkin lahan yang tidak ada berfungsi atau tidak ada manfaatnya gitu. Jadi ada beberapa dari pihak-pihak yang berkaitan yang mengelola atau yang punya kebijakan terkait lahan basah diolah dan juga izin untuk membangun perkebunan. Di mana sebenarnya lahan basah itu kan untuk mengendalikan kebanjiran atau mengendalikan irigasi di secara alami. Kan lahan basah kan dia didominasi oleh gambut ya. Nah gambut ini kan sebenarnya dia fungsinya untuk menahan air juga, di mana gambut ini ya seperti spon yang biasa digunakan itu dia menyerap air. Cuma kalau dia dibentuk dalam diolah menjadi seperti perkebunan, itu sifatnya untuk menjadi seperti spon untuk menyerap air, kemungkinan besar itu akan berkurang. Dari serap untuk menyerap air berkurang. Makanya sekarang kita lebih terasa seperti kenapa banjir terus ya Kalimantan Selatan itu. Kenapa seperti pulau-pulau di luar ya kalau kita kena banjir gitu. Nah mungkin penyebabnya itu dialihfungsikan sebagai perkebunan. Nah mungkin itu yang bisa menyebabkan kenapa adanya alih fungsi menjadi perkebunan. Ini untuk perkebunan ada salah satu contohnya. Perkebunan yang dimaksud mungkin seperti sawit, karena di Kalimantan itu didominasi oleh perkebunan persawitan Kalimantan Selatan ataupun Kalimantan yang lainnya gitu. Makanya jadi perkebunan itu dari segi ekonomi mungkin memang lebih menonjol juga atau bisa meningkatkan di terkait pendapatan lah di lingkungan sekitar ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Mungkin dari dampaknya itu dalam segi kemanusiaan, kayak gimana menurut Kakak dari orang yang tanahnya itu diambil akuisisi untuk perkebunan sawit, sedangkan yang kita tahu untuk perkebunan sawit itu sendiri kebanyakan dikelola dalam bentuk kelompok, bukannya untuk rakyatnya sendiri di menikmati hasilnya. Kebanyakan itu kan kayak gitu tuh. Kalau dari menurut pandangan Kakak bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas saudara. Jadi untuk alih fungsi dari kita mulai dari kemanusiaan atau dari keperluan yang memiliki tanah untuk dialih fungsikan sebagai perkebunan, ya
mungkin kan harus bisa tahu tentang perizinannya bagaimana. Apakah perizinan yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam bentuk kelompok itu sudah sesuai atau belum, dan semua yang dibangun untuk membangun perkebunan ataupun membangun pemukiman pasti semuanya memiliki perizinan kan. Nah, perizinan ini harus dicari tahu apakah perizinan yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang membangun tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Nah, bisa sudah sesuai berarti itu artinya dapat izin dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa kita harus peka terhadap lingkungan kita sendiri. Jangan menilai kita melihat oh ini kayaknya perkebunan rusak nih, itu kita cari tahu dulu apakah sudah jelas atau belum, apakah dia sudah menilai dari pelestarian lingkungannya, sudah dia menghapus atau memusnahkan atau dia menggeser ke pelestarian yang lain, dia membuat pelestarian lingkungannya lain. Itu mungkin saya tahu dulu. Dan terus perkebunan ini apakah memberi dampak langsung kepada masyarakat sekitar, mana diharapkannya kalau membuat perkebunan terhadap hasil pribadi ya sebisa mungkin untuk mengadakannya dari masyarakat, dominasi masyarakatnya dari masyarakat sekitar. Jadi walaupun lahan ini dipakai tapi ekonomi di masyarakat tersebut diminat juga, harapannya kan seperti itu. Baik banget ya pembahasan kita kali ini, karena memang cukup relate ya untuk kita sekarang, karena kondisi lahan basah kita yang mungkin sekarang sering banjir dan segala macamnya gitu ya. Iya. Wah, nggak kerasa kita udah berada di penghujung sesi nih kak. Tapi last but not least, kami di sini mau nanyain tentang pandangan kakak sebagai garda terdepan mahasiswa agroeka teknologi. Seberapa penting sih peran kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui tentang informasi-informasi, isu-isu kekinian mengenai lahan suboptimal khususnya lahan basah di Kalimantan Selatan ya kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini sangat luar biasa juga karena kita semua ini kan mahasiswa ya. Kita dulu gimana kita belajar teori-teori ya, pada saat di lapangan kita harus menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita sebagai mahasiswa pun harus peka terhadap informasi perubahan-perubahan, isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Itu harus kita cari tahu. Itu akan secara langsung itu akan berdampak ke kita juga. Mungkin di saat ini mungkin akan dalam yang waktu yang panjang barulah kita berdampak ke kita gitu. Oleh karena itu mungkin dari kita perkuliahan ini kita haruslah meningkatkan SDM kita. Enggak mesti kita harus berfokus untuk memanfaatkan SDM. Kita harus SDM dulu dari kita mahasiswa dan diri sendiri, meningkatkan kualitas kita sendiri untuk bisa memberikan solusi. Tugas kita mahasiswa memberikan solusi terhadap isu-isu yang terjadi yang didapati oleh teman-teman sekalian. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya, terima kasih juga. Wah, sangat banyaknya informasi yang kita gali dari Kak Rektor. Tentunya kita sebagai mahasiswa juga memiliki andil dan juga peran yang sangat penting mengenai tentang isu-isu mengenai alih fungsi lahan tersebut. Jadi, gimana teman-teman? Banyak kan yang bisa kita ambil dari Kak Rektor. Jadi, kita sebagai mahasiswa pertanian jangan lupa untuk senantiasa untuk terus mencari dan juga menggali isu-isu pertanian dan juga bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah kita dapat di kampus untuk di dunia nyata. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih sebelumnya Kak Rektor atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga. Mungkin boleh kita sama-sama teman kekinian 1, 2, 3. Sampai jumpa teman-teman kekinian. Dadah.